is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 Light FM, the best Lowy Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita sekarang sharing ya. Jamnya sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 29 Maret 2012. Dan saya Monis dan juga produser saya Jack Plam menemani Anda sampai tuntas nanti acara ini ya. Oke, silakan Anda bisa gunakan telepon di 021398350905 ya Plam ya. Oke, baik. Sebentar, kita sapa Siwo dulu sebentar. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kita langsung saja Siwo ya. Saya langsung buka di 021398350905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mahmud. Mas Mahmud, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada prosedur atau tata cara begitu menurut sepengetahuan Siwo tentang menukil, mengutip atau mengambil ayat-ayat Al-Quran dari mushaf Al-Quran maksud saya atau dari hadis itu, kemudian tujuannya adalah untuk kita sampaikan kepada audiens atau orang lain yang sedang berkomunikasi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa definisi dakwah gitu. Kemudian ada pada siapa tanggung jawab dakwah itu. Kalau misalkan definisi dakwah adalah mengajak, itu aja sementara. Ya, sebentar Mas Mahmud. Ya. Siwo, bisa ditangkap ya pertanyaannya? Iya, baik. Terima kasih Mas Mahmud. Assalamualaikum. Ya, baik Siwo, kita langsung buka acara dengan menjawab pertanyaan dari men-sharingkan pertanyaan dari Mas Mahmud. Silakan Siwo. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tauhidin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, para live beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya menyampaikan secuil mukadimah tapi sangat penting. Yang pertama, bahwa saya sekedar teman sharing Anda, saya bukan narasumber dan saya bukan rujukan. Yang kedua, yang akan saya sharingkan adalah yang saya pahami dan saya yakini benar, tapi baru menurut saya, bukan menurut yang lain-lain. Saya tidak berani mengatasnamakan pihak lain, apalagi pihak-pihak yang serius, misalnya menurut madhab A atau madhab B, menurut agama A atau menurut agama B. Menurut hadis, menurut ayat, menurut Rasul, menurut Islam, apalagi menurut Allah, saya belum tahu. Saya masih berusaha dan saya dibatasi oleh kapasitas dan kekurangan saya. Yang ketiga, apa yang akan saya sharingkan meskipun saya yakini dan saya pahami benar saat ini, tetapi masih dalam wilayah relatif karena saya juga masih dalam berproses sehingga belum ada jaminan pasti benarnya. Kemudian yang terakhir, karena 1, 2, 3 tadi, maka jangan sungkan-sungkan untuk menolak ya. Dan saya tidak punya target dalam sharing ini harus diterima, tidak. Target saya hanya saya melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, apapun kemudian yang terjadi. Untuk itu maka mari kita lebih serius, lebih cermat untuk menerima atau menolaknya. Jadi seperti kalimat biasanya, mohon jangan tergesa-gesa menerima, namun juga jangan tergesa-gesa menolak.
menerima dan menolak harus setelah kita cermati dengan teliti. Itu mukadimahnya, dan kita masuk ke topik pertama dari Mas Mahmud. Beliau mempertanyakan, adakah prosedur untuk mengambil ayat-ayat dari mushaf Al-Quran untuk kita sampaikan ke audiens? Sepanjang yang saya tahu, kalau kita mau menyampaikan ayat itu karena kita bukan ahli tafsir, ya maksudnya bagi orang yang belum memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, kalau kita ingin mempresentasikan, ingin menjelaskan kepada audiens tentang sebuah ayat, menurut saya yang terbaik adalah mari kita sampaikan yang pertama adalah rujukannya menurut ahli tafsir siapa. Kemudian yang kedua, kita jangan mengatasnamakan ayat atau jangan mengatasnamakan ahli tafsir yang dirujuk itu, tetapi atasnamakanlah yang saya pahami setelah saya mau pelajari tafsir X yang saya tangkap seperti ini. Itu menurut saya cara yang paling selamat menurut saya. Sehingga yang pertama, kita tidak terjebak bukan ahli tafsir tapi Kemudian yang kedua, kita tidak terjebak mengatasnamakan ahli tafsir tertentu. Jadi kalimatnya mungkin begini. Misalnya ayat basmalah yang saya pahami dari ahli tafsir X misalnya, yang saya tangkap dari pelajaran itu adalah begini. Jadi kalau ada kesalahannya, murni kesalahan saya, bukan kesalahan ahli tafsir itu, apalagi ayatnya. Ya, jadi bagaimana cara atau prosedur mengambil ayat kalau kita harus mempresentasikan pemahaman kita terhadap ayat. Sama juga tentang terhadap hadis. Ya. Saya ulangi. Pertama, kita menfungsikan ahli ayat atau ahli hadis, mereka yang menafsirinya, kita mempelajari tafsir itu. Dan jangan lupa, pemahaman kita di dalam mempelajari tafsir itu pun jatuhnya relatif. Kita tidak bisa mengatakan misalnya begini, menurut Fakhrul Razi misalnya, betul, Fakhrul Razi itu ahli tafsir. Tapi kalau saya mengatakan menurut Fakhrul Razi, itu berarti saya sudah benar-benar menangkap persis apa yang dimaksudkan oleh Fakhrul Razi di dalam tafsirnya. Ya begitu. Misalnya seperti itulah. Jadi kalau prosedur yang saya pakai adalah sepanjang yang saya pahami pada saat saya mempelajari tafsir, begini. Dan pemahaman saya itu belum pasti benar. Masih bisa untuk dinego, masih bisa untuk diperbaiki, bisa direvisi, bisa dikritisi, dan seterusnya. Ya, dan dengan cara seperti itu maka saya tidak mungkin memaksakan pendapat saya kepada orang lain. Kamu harus ikut pendapat saya dong. Ya enggak lah, wong pendapat kita aja belum pasti benar kok. Bagaimana bisa memaksakan harus diterima? Enggak lah. Ya, prosedur itu antara lain akan punya efek seperti itu. Dan
Kalau kita menggunakan prosedur seperti itu, kita juga akan bisa menghargai orang lain. Kalau orang lain juga mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang lain mengatakan menurut ayat ini, nah ntar dulu. Bisa enggak kita ajak diskusi orang itu? Kita bisa tanyakan kan, kalau Anda mengatakan menurut ayat ini representatif terhadap ayat ini. Ayat ini mutlak benar loh. Apakah pendapat Anda tadi sudah mutlak benar? Kalau belum, sebaiknya jangan menurut ayat ini. Tapi menurut yang saya pahami tentang ayat ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu tanyakan, ini Anda menafsiri sendiri atau belajar melalui karya-karya ahli tafsir? Ya. Kalaupun dia mempelajarinya karena bukan ahli tafsir, maka dia merujuk kepada ahli tafsir. Maka pada saat dia mengatakan menurut Fakhrul Razi misalnya, menurut Al-Manar, atau menurut Pak Quraisy Shihab misalnya, ntar dulu, apakah pemahaman Anda pada saat belajar tafsirnya Quraisy Shihab itu, maka Anda sudah persis menangkap apa yang dimaksudkan pada kitab tafsirnya? Kalau tidak pasti, kita harus menggunakan, tidak perlu mengatasnamakan pihak lain. Jauh lebih baik, jauh lebih selamat, jauh lebih jujur, jauh lebih apa adanya, dengan mengatakan sepanjang yang saya pahami dari pelajaran saya terkait dengan tafsir ayat ini. Ya, itu yang saya tahu bagaimana kalau kita harus mempresentasikan, men-sharingkan pemahaman saya terhadap ayat tadi. Kemudian yang kedua, apakah definisi dakwah? Kalau tadi sudah didefinisikan ya. Lalu siapa dai itu? Kalau dakwah tadi didefinisikan sebagai apa ya? Saya agak lupa ya, nggak kecatat. Halo, bro? Ya gimana sih, Wo? Nyatat nggak tadi? Tentang apa nih sih, Wo? Yang mana? Siapa dai bila dakwah didefinisikan sebagai Siapa yang bertanggung jawab maksudnya sih, Wo? Bukan. Dai itu siapa yang memenuhi syarat sebagai dai? Pada saat dai itu didefinisikan sebagai pengajak apa tadi? Pengajak. Mungkin ya seperti itu sih. Pengajak apa? Ya saya lupa nggak nyatet, dan saya mohon maaf nih sama Mas Mahmud. Jadi yang pertama di bagian kedua ini beliau mempertanyakan definisi dakwah itu apa. Kemudian siapakah dai itu apabila dakwah itu didefinisikan sebagai pengajak. Nah, tapi saya lupa pengajak apa penyampai apa penyeru itu, karena saya lupa mencatatnya. Ya, saya akan menggunakan apa yang bisa saya pahami saja. Dakwah. Yang saya tahu, dakwah itu mempunyai pemahaman, mempunyai makna, mempunyai arti. Dakwah adalah sebuah kegiatan dalam rangka mengajak. Mengajak kepada apa? Mengajak kepada Tuhan. Itu yang saya tahu tentang dakwah, gitu ya. Jadi mengajak bukan sekedar mengajak, tapi mengajak kepada Tuhan. Atau kalau mengajak itu masih terlalu sempit, menyeru. Jadi attention gitu mungkin. Atau sedikit mengandung makna pengumuman. Catatannya adalah bukan mengajak kemana-mana, bukan mengajak ke arah mana, bukan mengajak ke arah pemahamanku, pendapatku, tidak juga mengajak ke arah madhabku,
tidak juga mengarah kepada agamaku, tidak, tapi mengajak kepada Tuhan. Nah, saya pernah mempelajari sejarah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami juga begitu. Rasulullah tidak mengajak kepada dirinya, wahai manusia, ikutlah aku, tidak. Tetapi Rasulullah punya tugas mengajak manusia kembali kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, menjadikan Tuhan sebagai pusat ketasliman, menjadikan Tuhan sebagai pusat referensi, merujuk kembali kepada Tuhan. Mau lewat agamanya Ibrahim boleh, mau lewat agamanya Musa boleh, mau melalui agamanya Musa boleh, melalui agamanya Isa boleh, melalui utusan Tuhan yang mana boleh, mau ikut saya boleh. Tapi intinya mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Itu yang saya tahu tentang definisi dakwah. Lalu siapa yang qualified ya memenuhi syarat sebagai dai? Sepanjang yang saya tahu itu sudah dibahas di dalam fikih, namanya fikih dakwah. Ya. Tentu syarat primernya adalah bentuk kesucian, karena ingin mengajak orang kepada kesucian. Syarat primer. Kalau masih ada ego dalam dirinya sehingga sangat mudah terjebak untuk mengajak orang kepada dirinya, itu berbahaya. Pada saat dia mengajak dan ditolak, dia akan sakit. Ya, karena dia mengajak kepada dirinya. Pada saat orang tadinya ikut majelis taklim saya, kemudian pindah ke majelis taklim lain, saya cemburu nanti. Saya tidak suka sama dia karena dia pindah majelis taklim. Itu pindah majelis taklim saja sudah bisa bikin cemburu seorang dai pada saat dia tidak memenuhi syarat. Apalagi nanti pindah madhab, wah lebih cemburu lagi. Ya toh? Ya, kemudian nanti lebih detail bisa dilihat pada kodifikasi fikihnya, tapi saya menukil hal-hal yang terpenting saja. Nanti syarat-syarat nanti banyak kok, di sana sudah dibahas di dalam fikih. Nah, yang terpenting orang yang ini sepertinya mudah ya, tetapi prakteknya sulit, yaitu berbicaralah jika yakin benar dan diamlah pada saat ragu. Bagaimana mungkin kita mengajak kepada yang kita belum yakin benar? Kemudian berani mengatakan tidak tahu pada saat memang tidak tahu. Kelihatannya ini mudah, tapi butuh peperangan diri yang cukup. Sudah mampu melepaskan gengsi, sudah mampu melepaskan harga diri untuk mengatakan saya belum tahu. Itu bukan hal mudah. Coba Anda cermati terhadap ya misalnya ya yang sudah duduk di kursi itu, kursi dakwah yang kemudian disebut sebagai dai, atau dia sudah masuk di satu lembaga-lembaga yang fungsinya adalah berdakwah. Nah, coba cari, adakah banyakkah yang punya keberanian seperti itu? Saya dulu sering mendapati
pada saat saya punya pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, itu saya ketemu sama sesepuh-sesepuh yang kelasnya kelas elit, tapi tidak sedikit yang saya lontarkan pertanyaan itu beliau marah. Loh, pertanyaan ini butuh dijawab, bukan untuk dimarahi. Tapi begitulah realitasnya. Saya mendapati sangat sedikit yang mengatakan bahwa saya belum tahu, dan teruslah, carilah, bertanyalah, begitu. Tentu kepada selain saya, karena saya belum tahu itu. Jadi itu hal yang bukan remeh, bukan sederhana, bukan mudah. Kalau seorang figur kita tanya, kemudian dia nggak tahu, untuk menjawab saya belum tahu itu banyak kendala-kendala yang harus diperangi dalam dirinya, khususnya harga diri. Kalau orang yang masih punya tarif harga diri, pasti sulit mengatakan saya belum tahu. Nah, itulah beberapa yang saya sharingkan tentang syarat-syarat seseorang itu layak disebut sebagai dai. Karena dai itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Dia mempunyai misi ketuhanan. Misinya, fungsinya adalah mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Jadi kalau masih merasa sering egonya keluar, ya, dan lain-lain tadi, lebih baik jangan dipikul tugas itu, karena tanggung jawabnya luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Bro, lanjut bro. Ya baik, terima kasih Wo, dan yang lainnya silakan. Dari tadi saya tunggu kembali di 021398350905 bagi Anda yang ingin sharing kembali, silakan. 021398350905 kembali saya buka, dan ya dari SMS juga nanti mungkin saya akan bacakan di sesi berikutnya ya, atau di sesi kedua. Oke, di 398350906. Iya. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah kedengaran dari suaranya nih si Boy. Iya, saya Khairul Pak Siwo. Silakan Mas Khairul. Iya. Tadi sore saya menghadiri sebuah diskusi, lagi-lagi membahas mazhab Syiah dan Sunni. Di dalam diskusi tadi itu saya benar-benar menahan diri karena kesimpulan yang saya tangkap daripada sebuah diskusi tadi itu bahwa sesungguhnya Syiah itu sesat. Sementara beberapa informasi yang saya pahami ya tidak seperti itu. Jadi kembali lagi saya harus bertanyakan kepada Pak Siwo ini sharingnya. Itu salah satu Syiah yang disesatkan itu di dalam diskusi yang saya tangkap tadi itu ada namanya Syiah Imamah, kemudian Syiah Asy'ariyah. Nah ini saya belum paham itu berapa banyak sih golongan Syiah itu yang Pak Siwo tahu. Cuma satu Syiah yang diakui mirip Sunni yang dia tidak sesatkan. Kalau tidak salah itu Syiah Asy'ariyah kalau tidak salah yang dia sebut tadi itu. Jadi yang saya tanyakan Pak Siwo, berapa banyak dari jumlah Syiah itu yang Pak Siwo tahu? Mas Khairul. Halo? Mas Khairul, ya sebentar, ada pertanyaan dari Siwo sebentar. Ya gimana? Ya, kira itu yang saya tangkap. Jadi mohon penjelasan Pak Siwo. Berapa banyak mahasiswa Syiah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebentar Mas. Mas Khairul.
Ya, Iya sebentar, jangan diputus dulu. Masih. Gimana Siwo? Terus tadi yang satu yang mirip Sunni tadi Syiah apa? Mas Hairul, ya, ada pertanyaan dari Siwo, silakan. ya. Gimana Bisa Siwo? dengar saya? Mas Hairul bisa dengar Siwo ya? Ya, ya, ya. Tadi disebut Ya, itu satu mazhab Syiah yang mirip Sunni itu Syiah apa? saya tidak bisa mendengar Iya baik. suara Pak Siwo. Yang pertanyaan menjadi pertanyaan Siwo adalah Yang pertanyaan saya adalah jumlah mazhab Syiah itu, karena Syiah itu dibagi-bagi, terus yang disampaikan oleh sebuah ustaz tadi tidak perlu saya sampaikan namanya, bahwa ada Syiah yang sejalan dengan Sunni. Ini mohon Syiah seperti apa yang sejalan dengan Sunni itu? sebentar, Mas Hairul bisa ditekan Siwo ya? Ya, Poinnya Mas Hairul, bahwa pertanyaan dari Siwo adalah tadi Mas Hairul mengatakan bahwa ada Syiah yang mirip Sunni. Nah, Syiah apa yang dimaksud oleh Mas Hairul tadi? Syiah akidah. Apa? Ya, itulah Syiah yang sejalan. Apakah benar seperti itu? Syiah apa? Maaf. Akidah. Akira. Ya, Akira, oke, Syiah Akira. Oke, baik, terima kasih Mas Hairul. Assalamualaikum. ya, terima kasih. Ya, yang dimaksudkan oleh Mas Hairul tadi Syiah Akira, Siwo. Oke. Ya. Terima kasih Mas Khairul Usman. Yang pertama begini. Kalau kita mau diskusi tentang perbandingan Sunni Syiah, ya, saya punya pengalaman begini. Kalau kita mau membanding, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama, kita harus memahami masing-masing objek banding. Ya. Kalau kita hanya mengerti Sunni tapi tidak mengerti Syiah, kemudian kita membanding, itu bukan perbandingan namanya. Kalau saya hanya mengenal pribadinya Mas Sem, tetapi saya tidak mengenal pribadinya Mas Jack, saya nggak bisa membanding antara Mas Sem dengan Mas Jack, nggak bisa. Ya. Atau misalnya begini, yang lebih simpel, siapa yang lebih ganteng antara Mas Sem dengan Mas Jack? Sementara saya baru ketemu muka itu dengan Mas Sem, sama Mas Jack belum. Maka saya tidak layak, saya tidak memenuhi syarat untuk membanding mana yang lebih ganteng antara Mas Sem sama Mas Jack. Karena saya baru tahu salah satu objek yang akan saya banding. Sementara objek kedua saya belum tahu. Bagaimana mungkin saya bisa membanding? Apalagi kalau kedua-duanya nggak tahu. Wah, repot. Misalnya begini, saya mau tanya sama Mas Khairul. Kalau Mas Khairul pernah ketemu dengan saya karena pernah mampir di Salatiga. Tapi yang akan saya tanyakan adalah, saya ini punya adik laki-laki 2. Ya, saya mau tanya sama Mas Khairul. Adik saya itu yang besar namanya Edi, yang kecil namanya Subhan. Saya tanya sama Mas Khairul, siapa yang lebih tampan? Edi apa Subhan? A apa B? Karena saya meyakini bahwa Mas Khairul waktu mampir ke Salatiga hanya ketemu saya, nggak ketemu adik saya. Bisakah Mas Khairul membanding siapa yang lebih tampan? Adik saya yang A atau B? Ya nggak bisa banding, wong nggak ngerti objek bandingnya. Ya, itu pertama. Jadi kalau mau diskusi tentang perbandingan Sunni Syiah, atau kita mau diskusi dalam komparasi apapun, dalam perbandingan apapun, itu syarat yang tidak bisa dilompati adalah kita harus sudah tabayun ke A dan kita harus sudah tabayun ke B. Ya.
Kalau mau tabayun tentang Sunni harus kepada tokoh Sunni. Kalau mau tabayun tentang Syiah harus kepada tokoh Syiah. Ya. Kalau itu belum dilakukan, nggak usah banding lah. Nanti hasil bandingnya pasti tidak relevan. Saya dulu sering terjebak. Misalnya saya ingin memahami Muhammadiyah, tapi saya tanyanya kepada orang yang ada di NU. Ya, saya tanya kepada beliau, beliau itu orang NU, saya tanya tentang Muhammadiyah. Ya, yang dikeluarkan ya yang sesuai dengan subjektivitasnya dia. Kalau dia itu membenci Muhammadiyah, maka dia akan memberikan informasi ke saya bahwa Muhammadiyah itu yang buruk-buruknya menurut dia. Sementara dia mengatakan NU yang baik-baiknya saja menurut dia. Begitu. Dan itu bukan tabayun namanya. Kalau tabayun itu harus ke dalam, ke pihak pertama. Nah, ya nanti tabayun ada syaratnya sendiri, ada prosedurnya tersendiri ya. Kalau Mas Khairul itu tanya tentang saya, tapi kepada orang yang tidak suka dengan saya, pasti saya buruk. Kalau sebaliknya, Mas Khairul itu tanya tentang saya kepada orang yang senang dengan saya, pasti saya baik. Gitu kan? Logika kewajaran di masyarakat seperti itu. Nah, kalau mau tabayun, itu semestinya kepada ahlinya yang dia independen, tidak memihak salah satunya. Itu satu. Jadi kalau kita mau memperbincangkan tentang perbandingan Sunni dan Syiah, satu, kita harus sudah memahami Sunni dan kita harus juga sudah memahami Syiah. Kemudian kita cari perbedaannya. Perbedaan dalam bentuk skala prioritas. Jangan kita terjebak kepada ranting-ranting yang tidak menyelesaikan masalah primernya. Jadi kita harus tertib prioritasnya. Kita banding dulu perbedaan yang primer. Ya, kalau perbedaan yang primer itu memang tidak bisa diatasi, nah disitulah kita bisa bandingkan pada perbedaannya itu. Tapi kalau kita belum membandingkan yang primer, kita sudah membandingkan yang kecil-kecil, yang Halo Siwo. Ya baik, katanya ada sedikit gangguan. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Kathy dan Mondi nemenin saat Anda pulang kantor. Pasti pertanyaan pertama yang Anda tanyakan pada diri Anda adalah kenapa? Why? Why do you love me? Nah, ketahuan tahunnya. Jangan kata nengkot. Saat macet atau saat stres. Sisi romantis kita sebagai seorang manusia itu muncul. Butuh kehangatan, butuh belayan. Hubungannya ya dingin soalnya Nyok. Tapi di belayan enggak lah kayaknya ya. Yang ada juga bajigur butuhnya. Karena banyak lagu-lagu yang bikin mood Anda jadi mantap dan tambah semangat. Hanya di Light After Hours setiap Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam di Light FM. Stay close to your family. Pagi Anda jadi semakin seru bersama Cindy Purple dan Christopher. Saya Anggur Ungu. Saya Anggur Merah. Kita akan jadi sarapan tiap Selasa, Rabu, dan Kamis untuk audiens ya 6 sampai 10 tengen-tengen. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. Mulai dari lagu-lagu yang bikin semangat kehebohan, Mentari menampakkan sinarnya dan jadi semangat untuk ke tempat kerja. Gimana Jadi sih? memang pagi yang cerah, senyum bibir merah dari balik jendela berakhir di penjara. Jendela orang lain. dan keseruan lainnya. Selamat ulang tahun Raffi. Lah sama-sama enggak. Kita nggak ulang tahun hari ini. Terima kasih. Iya.
Hanya di Morning Fresh with Light. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 6 sampai jam 10 pagi di Light FM. Stay close to your family. 105.8 Light FM, the best Slow Station. Well, itu dan kita lanjutkan kembali dan insya Allah sudah tersambung dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Ya Siwo. Iya baik, katanya harus menunggu kembali. Dan ya lalu jangan sambil kita coba lagi ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, tadi terputus. Baik Siwo, kita lanjutkan lagi Siwo, silakan. Ya, kita lanjut ya. Tadi putusnya di mana ya? Kalau nggak salah Siwo sedang menerangkan mengenai pembanding itu Siwo. Ya. Tadi itu pada saat kalau kita mau membanding, syarat yang harus ada di situ adalah sebelum membanding kita harus memahami masing-masing objek banding. Ya, dan objek bandingnya itu urutannya sesuai dengan skala prioritas. Jadi pada saat ada perbedaan pada primer, nah, kita temukan perbedaannya di situ, baru kita banding. Pada saat primernya tidak kita temukan perbedaannya, kita turunkan menuju masalah yang posisinya sekunder, baru kita banding. Kalau kita temukan di situ perbedaannya, dan seterusnya menurun, mengecil sesuai dengan skala fungsi dan skala prioritasnya. Kalau kita belum membanding yang pada fungsi primer, kemudian kita membanding hal yang kecil-kecil gitu, misalnya terkait dengan fikihnya, wah kita akan terjebak di situ. Ya, saya punya pengalaman seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat kedua yang harus ada pada saat kita mau membanding, setelah kita tabayun kepada objek banding A dan tabayun kepada objek banding B, kita bisa memahami suni dengan strata primer permasalahannya. Kita juga kemudian tabayun tentang syiah, kita juga sudah memahami skala urutan fungsi primer permasalahannya. Kemudian kalau kita sudah tahu objek banding, faham objek bandingnya dengan segala skala prioritasnya, yang kedua yang harus ada adalah kita harus mendudukkan alat banding yang proporsional. Kalau kita keliru menggunakan alat banding, ya sudah, alat ukurnya tidak pas, hasil pengukurannya pasti tidak pas, ya. Jadi dua yang harus ada sebelum membanding, yaitu kita harus memahami masing-masing objek banding dan kita mendudukkan alat bandingnya. Ya. Kalau dua hal itu tidak dipenuhi, ya hasil bandingnya sangat bisa dipertanyakan. Termasuk di dalam kita mendudukkan alat banding yang proporsional, tentu cara membanding kemudian juga harus proporsional. Kalau sebelumnya kita ingin membanding tapi sudah memihak salah satunya, ya itu bukan perbandingan namanya. Ya itu namanya mendukung salah satu dan menyingkirkan yang lain, bukan perbandingan, karena sebelumnya sudah memihak salah satunya. Jadi ini terkait kepada orang yang membanding, apakah independen atau tidak. Kalau sudah tidak independen, ya bukan perbandingan namanya. Ya, saya dulu pernah berkecimpung dalam hal seperti itu pada saat saya harus menapaki proses perbandingan agama.
Semua agama mengatakan yang paling benar. Ya, saya belum membanding. Saya kok sudah memilih Islam. Itu dulu begitu loh. Ternyata Islam itu bukan pilihan saya, tetapi saya dipilihkan oleh keluarga saya, oleh bapak ibu saya, oleh guru saya, oleh lingkungan masyarakat saya. Sehingga saya dulu mengistilahkan Islam saya itu Islam nemu, bukan Islam pencarian. Nah, kalau mau mencari, saya berarti harus memilih mana yang harus saya ambil. Tentunya yang harus saya yakini paling benar. Tapi untuk memilih, ya kita harus sebelumnya membanding sebelum memilih. Bagaimana mungkin memilih sebelumnya tidak membanding? Itu bukan memilih namanya. Itu main comot atau ikut-ikutan. Karena belum membanding. Nah, untuk membanding, yaitu tadi harus memahami objek banding dan harus mendudukkan alat banding yang relevan, yang proporsional. Setelah itu, cara membandingnya harus benar. Meskipun kita memahami objek banding masing-masingnya, kita mendudukkan alat banding, tetapi cara membandingnya sudah memihak, ya bukan perbandingan lagi. Begitulah. Pada saat saya masuk Islam, ternyata Islam itu banyak sekali mazhabnya. Ada Sunni, ada Syiah, ada Ingwarus Sunnah, dan lain-lain. Saya lebih stres lagi itu. Mana yang harus saya pilih? Wah, padahal untuk memilih, ya harus membanding. Untuk bisa membanding, saya harus tahu masing-masing mazhab yang ada dalam Islam, karena saya harus paham objek bandingnya. Kemudian saya harus mendudukkan alat perbandingannya apa, dan saya membandingnya harus benar. Baru bisa disebut sebagai perbandingan. Ya, kalau prosedur itu tidak dilalui, ya bukan perbandingan namanya itu. Misalnya begitulah ya. Kemudian yang kedua, kalau di sana sudah ada istilah sesat menyesatkan, saya 100% pasti meyakini bahwa itu bukan perbandingan. Karena perbandingannya itu tidak ada tujuan untuk sesat menyesatkan, tapi perbandingan itu untuk menentukan pilihan, bukan untuk memojokkan pihak yang tidak dipilih, gitulah. Ya, jadi kalau sudah ada istilah di sana sesat menyesatkan, yang satu menyesatkan yang lain, itu bukan perbandingan deh itu. Ya, itu sudah memihak salah satu dan menyisihkan yang lain. Itu halo? Ya sih, Wo. Ya, itu komentar saya tentang tadi dikaitkan ada perbandingan Sunni Syiah. Kemudian ke pertanyaannya, berapakah golongan yang ada dalam Syiah? Saya tidak tahu karena saya belum mempelajari seluruhnya. Ya, paling yang masih saya ingat pada saat saya mempelajari mazhab Syiah ini, satu mazhab yang paling sering disebut di dalam Syiah itu namanya mazhab Imamiyah. Kalau tadi disebutkan, menurut yang ditangkap Mas Hairul terhadap diskusi itu, Syiah itu sesat, yaitu Syiah yang imamah. Syiah yang imamah itu tidak ada. Yang ada Syiah Imamiyah. Ya, itu paling tidak yang saya pahami, yang saya tahu hingga saat ini. Kemudian yang disesatkan juga adalah Syiah Asy'ariyah. Tidak ada. Itu. Halo? Ya sih, Wo. Lanjut. Ya. Kok ada satu detik yang aneh gitu ya, kayak mau putus gitu. Mungkin delay kali sih, Wo. Nah, ini ada sedikit. Halo sih, Wo. Betul. Ya, ada sedikit delay mungkin. Iya, ada sedikit delay. Ya, nanti kalau saya halo berarti saya menangkap ada delay itu ya. Iya sih, Wo. Ya.